Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari 2019, absen nomor 2. Nama saya Ahmad Dedat. Jadi saya di sini akan mempresentasikan mengenai penyakit hipotensi ortostatik. Jadi pengertiannya itu adalah kondisi tekanan darah rendah yang terjadi akibat perubahan posisi tubuh, misalnya dari berbaring lalu bangkit. Dan hipotensi ortostatik ini pada umumnya merupakan gejala dari kondisi atau penyakit tertentu, misalnya gangguan jantung atau penyakit pada saraf. Jadi ada sangkut-pautnya dengan penyakit jantung dan saraf ya guys. Dan yang kedua itu adalah patofisiologi hipotensi ortostatik, yaitu mekanisme gangguan tubuh ketika perubahan posisi dari berbaring atau duduk ke berdiri yang dapat menyebabkan penurunan tekanan darah yang signifikan dari 20 sistolik atau 10 miligram distolik dalam 3 menit akibat kegagalan sistem saraf otonom darah dalam mempertahankan tekanan darah terhadap efek gravitasi. Jadi ketika kita dalam keadaan tadinya berbaring, tiba-tiba langsung duduk, terus tiba-tiba berdiri lagi, itu akan terjadi yang namanya tekanan sangat yang signifikan dari 20 sampai ke 10 mmHg ya guys. Terus cara pencegahan ortostatik hipotension itu adalah satu, memodifikasi gaya hidup dengan cara bangun perlahan ketika kita tidur, jangan langsung berdiri dan dari posisi duduk atau berbaring, tetapi lakukanlah secara bertahap. Jadi dari tidur kita pengen bangun itu terlebih dahulu kita duduk agar tidak kaget, lalu setelah enakan baru kita langsung berdiri kembali. Jangan langsung dari tidur langsung berdiri guys. Yang kedua yaitu kurangi konsumsi alkohol dan hindari dehidrasi. Dan yang kedua yaitu latihan fisik dengan cara rutin olahraga, tidur dengan posisi kepala agak ditinggikan 30 derajat ya guys. Dan yang ketiga itu pengelolaan obat dan kondisi medis. Jika menggunakan obat yang dapat memicu OH, misalnya hipertensi, diuretik, antidepresan, konsultasikan terlebih dahulu kepada dokter untuk penyesuaian dosis dan jadwal. Dan yang terakhir itu dulu data kasus ortostatik hipotension di Indonesia ini belum banyak tersedia secara spesifik. Namun paling relevan diperkirakan terjadi peningkatan pada usia lanjut, terutama yang memiliki penyakit komorbid dan seperti diabetes dan Parkinson. Jadi rentan sekali terkena penyakit tersebut bagi yang Parkinson dan diabetes. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.